Puji Tuhan, dimanapun saudara berada hari ini, saya mengucapkan selamat hari Minggu yang diberkati, dan seperti biasa sama-sama kita katakan, saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Amin. Sehubungan dengan apa yang terjadi belakangan hari-hari ini, di mana saudara dan saya tahu telah terjadi penyebaran virus corona, sehingga banyak orang yang mempergunakan kata klaster. Saya percaya saudara pasti sering mendengar kata klaster. Dan kata klaster ini menjadi sesuatu yang sangat menakutkan, memiliki konotasi yang negatif. Klaster artinya hotspot, pusat penyebaran. Karena apa yang terjadi sehubungan dengan belakang ini, penyebaran virus corona, maka kata klaster menjadi kata yang menakutkan, pusat penyebaran virus. Tetapi sesungguhnya kata klaster memiliki konotasi yang positif buat setiap orang yang percaya, buat saudara, buat saya. Bilangan pasal 13 ayat 23-24. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya, juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Amin. Musa mengutus 12 pengintai ke tanah perjanjian untuk mengintai negeri ini. Alkitab mengatakan ketika mereka tiba di tanah perjanjian, ketika mereka ada di lembah Eskol, Eskol dalam bahasa Ibrani artinya klaster, pusat penyebaran, hotspot. Nah, waktu mereka ada di lembah Eskol, yang artinya adalah klaster, tetapi sekarang dunia melihat dan memiliki konotasi yang negatif tentang kata klaster. Tapi seharusnya seperti yang tadi saya katakan, orang percaya seharusnya memiliki konotasi yang positif tentang kata klaster. Jadi perhatikan baik-baik, jadi tempat itu dinamakan Eskol, sehubungan dengan tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Jadi Eskol artinya klaster. Dinamakan Eskol atau klaster sehubungan dengan tandan buah anggur yang dipotong di sana. Atau boleh saya katakan Eskol artinya cluster of grapes. Eskol artinya klaster, pusat penyebaran, dan ingat baik-baik, grapes, buah anggur. Dari buah anggur, saudara dan saya bisa menghasilkan anggur, wine. Dan wine, anggur, di dalam Alkitab berbicara tentang sukacita yang dari Tuhan, berkat yang dari Tuhan. Jadi perhatikan baik-baik, pertanyaan saya, dari mana saudara bisa mendapatkan anggur, wine? Dari buah anggur. Bagaimana caranya saudara mendapatkan anggur atau wine dari buah anggur? Buah anggurnya diinjak-injak. Buah anggur diinjak-injak kemudian mengalir wine, mengalir anggur. Wine berbicara tentang sukacita yang berasal daripada Tuhan. Kalau saudara lihat gambarnya, perhatikan baik-baik. Di situ ada satu tandan anggur, yang mereka gandar menggunakan kayu. Ada 2 orang yang menggandar. Jadi 2 orang menggandar satu tandan anggur dengan menggunakan kayu. Jadi anggur ada di tengah-tengah di antara kedua orang. Betul? Amin. Sekali lagi saya ulangi. Perhatikan baik-baik, kalau saya lihat gambarnya, di sana ada satu tandan anggur yang mereka gandar berdua dengan menggunakan kayu. Apa yang saya mau sampaikan sama saudara? Jadi di sini satu tandan anggur ada di tengah-tengah di antara kedua orang. Ingat baik-baik, anggur berbicara tentang sukacita yang dari Tuhan. Apakah hal ini mengingatkan saudara kepada seseorang? Ada seseorang yang digantung di atas kayu, di antara kedua orang. Betul? Ada seseorang yang digantung di atas kayu salib. Di antara kedua orang penjahat, siapakah dia? Yesus. Di atas kayu salib, Yesus ditikam, dihancurkan, diremukkan. Dan sejak saat itu, Yesus bisa menjadi klaster, pusat penyebaran sukacita. Yesus bisa menjadi klaster, pusat penyebaran kesembuhan. Dia bisa menjadi klaster,
pusat penyebaran, pemulihan, berkat. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Bilangan pasal 32 ayat 7 sampai dengan 8. Mengapa kamu hendak membuat enggan hati orang Israel untuk menyeberang ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka? Demikian juga dilakukan bapa-bapamu ketika aku menyuruh mereka dari Kades Barnea untuk melihat-lihat negeri itu. Perhatikan baik-baik, sebagaimana saudara dan saya ketahui bahwa bangsa Israel telah berdosa terhadap Tuhan. Mereka menista Tuhan karena mereka tidak mau percaya sama apa yang Tuhan katakan tentang tanah perjanjian. Tuhan seringkali berkata kepada bangsa ini berulang kali, aku mau membawa kamu masuk ke suatu negeri yang baik, suatu negeri dengan gandum jelai, pohon ara, pohon anggur, pohon delima, suatu negeri di mana kamu makan, kamu tidak usah berhemat, dari batunya mengandung besi, gunungnya kau gali mengandung tembaga. Di ayat yang lain Tuhan juga berkata, aku akan membawa kamu masuk ke suatu negeri yang baik, di mana kamu tinggal dalam rumah, kamu gak usah bangun rumahnya, sudah ada perkakas yang lengkap, yang baik, sumur-sumur yang tidak kamu gali, kebun anggur, kebun zaitun yang tidak kamu tanam, kamu makan dan kamu menjadi kenyang. Semuanya ini sesungguhnya berbicara tentang apa? Berbicara tentang pekerjaan yang sudah selesai. Amin. Tuhan mau membawa mereka masuk ke dalam satu negeri di mana ketika mereka masuk, mereka melihat pekerjaannya sudah selesai. Rumah sudah dibangun dengan segala perkakas di dalamnya. Mereka tinggal tempatin. Sumur sudah digali, mereka tinggal timba, mereka minum airnya. Tanaman, semua kebun anggur, kebun zaitun sudah ditanam, sudah berbuah. Mereka masuk, mereka tinggal petik, mereka makan dan mereka menjadi kenyang. Ini semua berbicara tentang berkat yang Tuhan sediakan buat anak-anaknya. Tetapi sayangnya mereka tidak mau percaya bahwa Tuhan sanggup membawa mereka masuk ke suatu negeri yang semuanya sudah selesai. Dan ini menyedihkan buat Tuhan. Dan saya mau saudara mengerti, tanah perjanjian saudara, tanah perjanjian saya bukan berbicara tentang tanah perjanjian secara fisik. Tapi tanah perjanjian saudara, tanah perjanjian saya berbicara tentang rest di dalam Tuhan. Percaya sama apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Kalau sampai saudara tidak percaya sama apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib, tentunya ini akan menyedihkan buat Tuhan. Perhatikan baik-baik, Ibrani pasal 3 ayat yang ke-11. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Perhatikan baik-baik, di sini Allah berkata sehubungan dengan bangsa Israel yang tidak percaya. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi Tuhan mau saudara dan saya percaya sama apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Kalau saudara percaya sama apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib, maka saudara akan masuk ke dalam tempat perhentiannya. Saudara rest. Amin. Dan saya mau saudara mengerti, jadi Tuhan mau saudara rest. Dan rest bukan berarti saudara tidak melakukan sesuatu apapun. Bukan itu artinya. Rest berbicara tentang sikap hati saudara. Sikap hati yang tenang, tidak khawatir, tidak gelisah, tidak takut. Kenapa? Karena saudara percaya sama apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Apapun tantangan, pergumulan, permasalahan apapun yang saudara hadapi, saudara lebih memilih untuk memiliki sikap hati yang rest, yang tenang. Kenapa? Karena saudara percaya sama apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Ketika ada musuh datang, saudara memilih untuk memiliki sikap hati yang tenang. Oh, tenang, Tuhan akan berjalan di depan saya. Tuhan akan menutup barisan di belakang saya. Dia akan menudungi saya dengan kepak sayapnya. Dia selalu ada buat saya di saat saya mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang gelap. Dia yang berperang buat saya. Amin. Ketika saudara menerima laporan yang buruk dari dokter tentang kesehatanmu, saudara lebih memilih sikap hati yang tenang karena saudara percaya sama apa yang sudah dia selesaikan di atas kayu salib. Oh, Tuhan sudah memberikan tubuhnya dihancurkan, diremukkan. Bahkan bentuknya gak seperti anak manusia, hancur-hancuran. Orang mengira dia kena tulah, dipukul, ditindas Allah. Tetapi sesungguhnya dia sedang menanggung penyakit saya. Rest. Dan saya percaya oleh bilur-bilurnya semua penyakit saya disembuhkan.
Amin. Ketika saudara melihat dunia semakin gelap, dunia semakin kacau, ada banyak orang di PHK, ada banyak orang kehilangan pekerjaan, tetapi saudara lebih memilih untuk memiliki sikap hati yang tenang. No, apapun situasinya, Tuhan tetap memelihara saya. Dia akan mencukupkan semua kebutuhan saya menurut kekayaan, kemuliaan yang Dia miliki di surga. Saudara rest. Dan saya mau kasih tahu sama saudara, ketika saudara rest, posisi saudara rest adalah posisi di mana saudara siap untuk menerima kemenangan. Rest adalah posisi di mana saudara siap untuk menerima kesembuhan. Rest adalah posisi di mana saudara siap untuk menerima berkat Tuhan. Yang percaya boleh bilang amin. Ayat 9, perhatikan baik-baik. Mereka berjalan sampai ke lembah Eskol, melihat-lihat negeri dan membuat enggan hati orang Israel, sehingga mereka tidak mau pergi ke negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka. Mereka berjalan sampai ke lembah Eskol, perhatikan baik-baik, mereka berjalan sampai ke lembah Eskol, melihat-lihat negeri dan membuat enggan hati orang Israel, sehingga mereka tidak mau pergi ke negeri yang diberikan Tuhan. Jadi mereka berjalan dari Kades Barnea, tempat asal mereka, sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, mereka berjalan dari Kades Barnea, mereka tiba di lembah Eskol. Dan mereka melihat-lihat negeri itu. Perhatikan baik-baik, pertanyaan saya, apa yang mereka lihat? Tadi kita sudah lihat, yang pertama, mereka melihat cabang dengan setandan anggur. Di mana waktu mereka membawa tandan ini, mereka harus menggandar berdua. Betapa anggur di lembah Eskol, besar dan lebat-lebat. Tetapi dari lembah Eskol juga mereka melihat sesuatu yang membuat mereka tidak mau masuk ke tanah itu. Apa yang mereka lihat? Kota yang berkubu, benteng yang besar, raksasa. Padahal di lembah Eskol sendiri mereka melihat berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Anggur yang besar, satu tandan harus digandar berdua. Dan ini yang menyedihkan, ketika mereka kembali ke tanah perjanjian, 12 orang ketika mereka kembali ke tanah perjanjian, ini yang saya katakan, rest itu berbicara tentang pilihan. Saudara yang memilih, saudara mau rest atau tidak. Rest berbicara tentang pilihan. Ketika mereka kembali, 12 orang, yang 10 orang, mereka hanya berkata tentang tantangan, pergumulan, musuh. Padahal mereka juga melihat tandan buah anggur yang besar-besar. Tapi ketika mereka kembali, mereka lebih memilih untuk berbicara tentang tantangan yang mereka lihat, musuh yang mereka lihat, pergumulan yang mereka lihat, kota yang besar, benteng yang berkubu, raksasa. Dan ini semua membuat bangsa Israel tidak mau masuk ke tanah perjanjian. Tetapi yang 2 orang lagi, mereka lebih memilih untuk rest. Sekalipun mereka melihat tantangan, sama yang dilihat, ada tantangan, ada musuh, ada kota yang berkubu, ada benteng yang besar. Tapi kedua orang ini lebih memilih untuk fokus kepada berkat Tuhan. No, negeri yang kita intai, negeri yang luar biasa baiknya. Ini hasilnya, buah anggur, besar. Satu tandan aja kita harus menggandar berdua. Betapa negeri yang Tuhan janjikan, luar biasa baiknya. Rest berbicara pilihan. Sama seperti orang Kristen, sama seperti saudara, sama seperti saya. Apa yang kita lihat akhir-akhir ini? Sama, ekonomi gak bergerak, semakin banyak karyawan di PHK, semakin banyak orang yang hidupnya susah. Mungkin sebagian saudara berkata, Pak, kalau begini caranya Pak, kita gak bisa bertahan. Saya pasti bangkrut, saya pasti gak bisa bertahan. Tapi mungkin sebagian saudara akan berkata, Pak, tenang, apapun situasinya, saya tetap percaya Pak, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan buat saya. Wow, rest berbicara pilihan. Amin. Itu sebabnya saya mau kasih tahu sama saudara, ingat baik-baik, position before provision. Saudara harus betul-betul dalam posisi rest, karena posisi rest adalah posisi di mana saudara siap untuk menerima berkat dari Tuhan. Apapun situasi dunia ini, sekalipun dunia ini gelap, sekalipun ekonomi tidak bergerak, Tuhan mau saudara rest. Kenapa? Ketika saudara rest, saudara ada dalam posisi di mana saudara siap untuk menerima berkat. Amin. Dan kenyataannya saudara harus tahu bahwa saudara dan saya sekarang dalam posisi rest.
Kenapa? Karena apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib. Efesus pasal 2 ayat 4-7. Pertahankan posisi saudara. Perhatikan baik-baik. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga, dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Amin. Alkitab mengatakan di dalam Kristus, di dalam Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat kepada kita bersama-sama dengan Dia di surga. Terjemahannya memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Terjemahannya adalah made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. Sekali lagi saya ulangi, memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Terjemahannya adalah made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. Tuhan mendudukkan kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga. Di mana Yesus duduk? Di sebelah kanan. Jadi sekarang saudara dan saya sedang duduk di sebelah kanan Allah. Mungkin saudara bertanya sama Pak, bagaimana mungkin saya duduk di sebelah kanan? Saya belum diangkat ke surga. Saya belum duduk di sebelah kanan. Pengangkatan belum terjadi. No. Saya mau saudara mengerti, perhatikan baik-baik. Karena saudara dan saya percaya kepada Yesus, maka Allah menempatkan saudara dan saya ada di dalam Yesus. Dan sekarang Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Itu sebabnya Allah melihat saudara dan saya juga sedang duduk bersama-sama dengan Dia di sebelah kanannya. Amin. Jadi saudara dan saya dalam hidup ini harus belajar melihat apa yang Allah lihat. Kalau saudara selalu belajar melihat apa yang Allah lihat, maka kehidupanmu akan menjadi berbeda. Jangan hanya bergantung kepada apa yang kamu lihat, karena penglihatan manusia itu terbatas. Manusia berpikir kalau manusia nggak melihat itu nggak terjadi. Belajar melihat apa yang Allah lihat. Belajar mengatakan apa yang Allah katakan. Bapak, aku bersyukur karena aku dalam Yesus, maka Engkau menempatkan aku bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan surga. Engkau mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus di sebelah kananmu dalam kerajaan surga. Aku sekarang ada di tempat yang lebih tinggi, jauh lebih tinggi dari setiap nama yang dapat disebut. Jadi ini posisi saudara. Saudara sekarang sedang duduk. Pertahankan posisimu, rest. Tapi Pak, sekarang dunia sedang gelap Pak. Betul, dunia sedang gelap, tapi ingat baik-baik, kita sudah melihat apa yang terjadi ketika Tuhan memberikan tulah ke-9 kepada bangsa Mesir. Ketika terjadi gelap gulita meliputi seluruh Mesir, orang gak bisa melihat sesamanya, gak bisa bangun dari tempatnya 3 hari 3 malam. Tapi Alkitab mengatakan ada terang pada semua orang Israel di tempat kediamannya. Ada terang. Yesaya juga mengatakan, perhatikan baik-baik, ketika kekelaman menutupi bangsa-bangsa, ketika kekelaman menutupi bumi, tapi terang Tuhan terbit atasmu. Kemuliaannya nyata atasmu. Amin. Rest. Dunia boleh semakin gelap, tapi janji Tuhan, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan akan semakin bersinar terang. Amin. Dan setelah itu kalimatnya mengatakan, ketika anak Tuhan semakin bersinar terang, kalimat berikutnya mengatakan, kekayaan bangsa-bangsa dari seberang lautan akan datang kepadamu. Kelimpahan dari seberang lautan akan beralih kepadamu. Kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Jadi Tuhan mau saudara rest, percaya rest adalah posisi di mana saudara dan saya siap untuk menerima berkat. Itu sebabnya Ulangan pasal 28 berkata begini. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Perhatikan baik-baik. Alkitab berkata begini, Tuhan berkata begini,
Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Pertanyaan saya, ada orang yang sanggup mendengarkan dan melakukan segala perintahnya tanpa ada yang gagal satupun? Tidak ada yang sanggup. Tuhan tahu betul hal ini. Itu sebabnya Dia berikan anaknya datang ke dalam dunia ini. Hanya anaknya yang sanggup menggenapi hukum Taurat. Amin. Anaknya tidak berdosa, di dalam Dia tidak ada dosa, Dia tidak mengenal dosa, hanya Yesus yang sanggup menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat. Itu sebabnya Alkitab mengatakan, Dia yang tidak berdosa telah dibuat menjadi berdosa karena kita, supaya kita dibenarkan di hadapan Allah. Dia menjadi berdosa supaya hari ini saudara dibenarkan. Saudara menerima kebenaran Yesus. Saudara diangkat naik melebihi segala bangsa. Saudara diangkat naik di atas segala bangsa. Perhatikan baik-baik. Setelah saudara dibenarkan, diangkat naik di atas segala bangsa. Dan memang kenyataannya hari ini saudara sedang didudukan bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan surga. Allah memberikan tempat kepada saudara, kepada saya dalam kerajaan surga. Jauh di atas segala bangsa, jauh di atas segala nama yang dapat disebut. Setelah Tuhan mengangkat saudara, perhatikan baik-baik kalimat berikutnya, ayat yang kedua mengatakan begini. Ayat yang kedua mengatakan begini. Segala berkat ini akan datang kepadamu. Position before provision. Amin. Setelah Tuhan mengangkat saudara di atas segala bangsa di bumi, kalimat berikutnya mengatakan segala berkat ini akan datang kepadamu. Amin. Jadi saya mau saudara mengerti, Tuhan mau saudara percaya sama apa yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib. Di dalam Kristus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia dalam kerajaan surga. Let us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. Hari ini saudara dan saya sedang duduk. Rest, pertahankan posisi saudara. Ini adalah posisi di mana saudara siap untuk menerima berkat. Position before provision. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi dalam situasi dunia yang gelap seperti sekarang ini, Tuhan mau saudara tetap rest. Percaya. Nah, kalau saudara lihat, perhatikan baik-baik 2 Samuel 23 ayat yang ke-8. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Ishibal, orang Hakmoni, kepala Triwira, ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertika mati dalam satu pertempuran. Perhatikan baik-baik, di sini disebutkan salah seorang nama pahlawan Daud yang bernama Ishibal. Waktu dia berperang, Alkitab menceritakan sekali ayun tombaknya, dia bisa membunuh, perhatikan baik-baik, ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dalam satu pertempuran, dia bisa membunuh 800 orang. Wow. Apa rahasianya? Apa rahasia dari Ishibal? Rahasianya terletak di dalam namanya. Apa artinya Ishibal? Ishibal artinya sit, dwelling place. Kalau saudara mau menjadikan Tuhan Yesus tempat saudara berdiam, rest, duduk. Amin. Saya mau kasih tahu sama saudara, orang yang duduk makan firman Tuhan adalah orang yang lebih kuat daripada orang yang tidak duduk. Waktu saudara duduk makan firman Tuhan, saudara rest. Orang yang rest, dengan kata lain, orang yang rest, orang yang percaya sama apa yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib, lebih kuat daripada orang yang tidak percaya. Itu pasti. Duduk, rest. Firman Tuhan berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah sebab lawanmu si iblis berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari mangsa yang dapat ditelannya. Siapa mangsa yang dapat ditelannya? Ayat sebelumnya mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Jadi siapa yang dapat dimangsa oleh iblis? Orang yang khawatir, orang yang takut. Jadi ketika saudara menemukan dirimu sedang takut, sedang khawatir, stop. Be still.
Be at rest. Terkadang saudara sendiri yang mengizinkan iblis bisa menyerang saudara. Kalau saudara mengabaikan memberi makan jiwamu dengan firman Tuhan, saudara mengizinkan iblis untuk menyerang saudara. Kenapa? Karena hanya firman Tuhan yang membuat saudara dan saya rest. Tenang. Amin. Duduk diam, makan firman Tuhan. Firman Tuhan memberikan ketenangan sama saudara. Ini rahasia Isybaal. Perhatikan baik-baik. Keluaran pasal 17 ayat 8. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Saya mau saudara mengerti setiap nama yang muncul ada artinya. Amalek artinya stressful labor. Kekhawatiran, ketakutan, stres. Kemudian berperang, kata berperang di sini dalam bahasa Ibraninya terjemahannya adalah laham. Kita sudah melihat kata laham. Kata laham adalah akar kata dari lehem. Bethlehem, rumah roti. Lehem itu roti, roti untuk dimakan. Jadi berperang, akar kata dari lehem. Apa yang Tuhan mau sampaikan? Ketika saudara makan firman Tuhan, sesungguhnya saudara sedang ada dalam posisi yang sedang berperang, tapi bukan saudara yang berperang, Tuhan yang berperang buat saudara. Duduk makan, Tuhan yang berperang buat saudara. Rafidim ada artinya resting place. Tempat yang membuat saudara rest. Resting place. Jadi ketika musuh saudara datang, iblis datang, membuat saudara khawatir, membuat saudara takut, membuat saudara stres. Bagaimana caranya? Duduk, diam, makan firman Tuhan. Ketika saudara duduk, diam, makan firman Tuhan, perhatikan baik-baik. Sesungguhnya saudara sedang ada dalam posisi berperang, di mana bukan saudara yang berperang, tapi Tuhan yang berperang buat saudara, buat saya. Dan ketika saudara makan firman Tuhan memberikan kelegaan kepada saudara. Sehingga saudara ada di Rafidim, resting place. Dan saudara melihat kemenangan demi kemenangan. Yang percaya boleh bilang amin. Ingat Alkitab berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari mangsa yang dapat ditelannya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan sebab Dia yang memelihara kamu. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Apa itu iman? Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Amin. Jadi mulai hari ini, perhatikan baik-baik, duduk diam, dengar firman Tuhan. Dunia memang semakin gelap. Dalam situasi dunia yang gelap seperti sekarang ini, Tuhan mau saudara rest. Satu-satunya yang membuat saudara rest adalah firman Tuhan. Firman kasih karunia. Pekerjaan yang sudah Dia selesaikan di atas kayu salib. Tuhan mau saudara duduk diam, makan firman kasih karunia. Ketika saudara sedang duduk diam makan firman kasih karunia, sesungguhnya saudara sedang ada dalam posisi di mana Tuhan yang berperang buat saudara. Dan ketika saudara duduk diam makan firman Tuhan akan memberikan kelegaan kepada saudara. Rest. Ketika saudara rest, itulah saatnya saudara sedang ada dalam posisi di mana saudara siap untuk menerima berkat. Amin. Ketika saudara menerima laporan dari dokter tentang kesehatanmu yang buruk, duduk, rest, makan firman Tuhan. Firman Tuhan memberikan kelegaan kepada saudara. Dan saudara sedang ada dalam posisi siap untuk menerima kesembuhan. Tuhan yang berperang buat saudara. Ketika dunia semakin gelap, orang banyak kehilangan pekerjaan. Iblis mulai berkata, sebentar lagi kamu akan kehilangan pekerjaan. Iblis datang membuat saudara stres, takut, khawatir, duduk, dengar firman Tuhan, makan firman Tuhan. Saudara sedang berperang, di mana Tuhan yang berperang buat saudara. Tuhan akan membuka pintu-pintu yang baik, opportunity yang baik. Firman Tuhan memberikan kelegaan sama saudara. Ketika saudara duduk dalam firman Tuhan, memberikan kelegaan, saudara rest, itulah saatnya saudara siap untuk menerima berkat Tuhan. Amin. Dia akan memberkatimu bukan berdasarkan keadaan dunia ini, tapi Dia akan memberkatimu berdasarkan kekayaan, kemuliaan yang Dia miliki di surga. Jadi dalam situasi dunia yang seperti sekarang ini, saya mau saudara mengerti, Tuhan mau saudara rest.
Tuhan mau saudara percaya kepada apa yang anaknya sudah selesaikan di atas kayu salib. Ketika saudara memiliki sikap, memilih untuk memiliki sikap hati yang tenang, apapun situasi dunia ini, memiliki sikap hati yang tenang, saudara memberikan kemuliaan kepada apa yang anaknya lakukan di atas kayu salib. Ketika saudara rest, perhatikan baik-baik, itu adalah posisi di mana saudara siap untuk menerima berkat Tuhan. Yang percaya boleh bilang amin. Bilang sama kiri kanan saudara, rest, tenang, miliki sikap hati yang percaya sama apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Dan ketika saudara rest, saya mau kasih tahu, saudara sedang ada dalam posisi siap untuk menerima berkat Tuhan. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Saya punya satu kesaksian. Kesaksiannya luar biasa sekali. Dari Ibu Indira di Jakarta. Shalom. Saya rindu untuk membagikan kesaksian tentang kebaikan dan kasih setia Tuhan Yesus yang telah diberikan kepada saya. Saya adalah seorang karyawan swasta di perusahaan media. Hampir 10 tahun lebih saya bekerja di tempat saya sekarang dan selalu mengalami kebaikan Tuhan dalam situasi tersulit sekalipun. Tapi tahun 2020 berkat dan penyertaan Tuhan luar biasa. Saya menduduki posisi sebagai pimpinan sebuah unit media perempuan yang usianya puluhan tahun. Tahun ini adalah tahun ketiga saya menjabat. Selain beban nambah besar, beban finansial yang harus saya hadapi karena dropnya media cetak juga membayangi. Memasuki tahun 2020 kondisi keuangan kami profit tapi tipis. Di tengah situasi seadanya ini, kami memang masih diizinkan melakukan perekrutan, penetapan karyawan tetap, sampai memberikan promosi jabatan, sampai pandemi COVID-19 melanda dan di awal April semuanya dibekukan. Pengangkatan karyawan kontrak menjadi karyawan tetap ditunda, semua dirumahkan, kami semua dirumahkan, para kontributor terpaksa diberhentikan, magang ditutup, biaya operasional dipangkas hingga 20% dari budget, dan tiap bulan kami terancam pemotongan gaji. Kaki tangan kami seperti terikat, padahal produksi harus terus berjalan dan target tidak berkurang. Menambah tekanan tadi adalah siklus hidup WFH, work from home. Setiap hari panggilan Zoom meeting sudah mengantri sejak jam 8 hingga jam 8 atau 9 malam. Kadang ini terjadi sampai jauh malam dan di hari-hari libur juga. Saat fisik dan mental terasa amat lelah dan situasi seperti hanya tambah semerawut. Saya ingat khotbah Pastor Ivan dan semua yang diajarkan di Bethesda Church bahwa saya hanya bisa rest. Perhatikan baik-baik. Hanya bisa rest kepada Tuhan Yesus. Dia lebih memilih untuk memiliki sikap hati rest di tengah situasi dunia yang semeraut. Dia memiliki sikap hati rest, percaya sama apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Dan sesungguhnya dia sedang ada dalam posisi siap untuk menerima berkat. Perhatikan baik-baik. Jadi saya memaksa diri untuk meluangkan waktu untuk diam baca firman Tuhan. Ingat, ini tindakan praktisnya. Ketika saudara duduk baca firman Tuhan, saudara akan mendapat ketenangan. Berdoa, mengucap syukur, memuji Tuhan, praise and worship. Meski itu hanya 5-10 menit, setiap saya merasa stres, saya memperkatakan bahwa saya adalah orang yang paling dikasihi Tuhan. Ingat baik-baik, musuh saudara akan membuat kamu stres. Amalek, stressful labor, dia akan datang membuat kamu khawatir, dia akan datang membuat kamu ketakutan. Tapi lawan, bagaimana caranya melawan? Makan firman Tuhan. Amin, lehem, perhatikan baik-baik. Saya adalah orang yang kasih Tuhan. Grace and favor is upon me. Everything I do, everywhere I go, everything I say, prosper. In Jesus name. Saya mendoakan unit saya, target kami, setiap rekan kerja, agar kami menjadi berkat, berlimpah berkat, sehingga jadi bukti keajaiban Tuhan bagi orang lain. Saya tidak menyangka, perhatikan baik-baik, bahwa Tuhan sudah bekerja, bahkan sebelum saya mulai berdoa seperti tadi. Mundur sedikit ke belakang, ke pertengahan Maret, ke H+4, saat aturan karantina mandiri dari pemerintah dimulai. Kalau nggak salah waktu itu karantina mandiri PSBB 22 Maret kalau nggak salah pertama kali. Jadi H+4 dari 22 Maret. Kami membuat aktivitas digital. Rupanya dari semua departemen yang ada di perusahaannya,
kamilah yang pertama kali melakukannya. Inisiatif ini jadi mendatangkan banyak klien selama pandemi. Saat unit lain masih berusaha memulai, kami sudah menuai hasil, dan itu baru bulan ketiga pandemi. Puji Tuhan. Saudara bisa lihat ketika dia memilih sikap hati untuk tenang, untuk rest, duduk baca firman Tuhan, saudara bisa lihat hasilnya. Dia menuai hasil. Amin, berkat datang. Setiap bulan, satu persatu target kami terpenuhi. Target traffic website harian kami untuk Desember sudah tercapai di Juli Agustus. Luar biasa. Dan selalu saja ada klien atau partner yang mengajak kami kerjasama. Sampai 23 Desember tahun lalu, kami menjadi begitu sibuk. Amin. Dan dengan berbagai kegiatan digital berbayar, bukan gratis tapi berbayar, sampai-sampai kami tertawa bingung mengatur jadwalnya. Kami jadi unit dengan raport akhir tahun yang biru, yang memberi kontribusi besar bagi divisi kami yang terdiri dari 44 brand media. Unit kerja kami menjadi contoh yang sukses menjalankan transformasi dan beradaptasi di tengah pandemi. Saya sendiri menerima kepercayaan untuk menjadi project leader untuk sebuah inisiatif yang menyatukan seluruh audiens perempuan. Bukan hanya dari divisi saya, tapi untuk seluruh organisasi media lintas divisi di perusahaan kami. Tuhan sungguh amat baik. Saya baru menyadari di akhir-akhir tahun 2020 bahwa sebelum saya mulai berdoa, dia sudah berjalan lebih dahulu, memastikan kemenangan. Amin. Doa-doa dalam Whisper tahun 2020 yang terkait pekerjaan semua terjawab dalam cara yang tidak pernah terbayangkan. Tuhan Yesus membuka semua pintu-pintu berkat, memastikan semua anggota unit saya dan keluarga saya sehat. Kabar terbaik datang pada penutup tahun, Selasa 29 Desember 2020 lalu. Di tengah efisiensi akibat pandemi seperti yang saya ceritakan sebelumnya, Tuhan memberkati kami berlimpah hingga bisa mengangkat 5 orang sebagai karyawan tetap. Pada saat itu pengangkatan karyawan dibekukan, semua promosi di stop, tetapi ini yang terjadi dalam divisinya. Kenapa? Dia memilih untuk memiliki sikap hati rest. Position before provision. Ini sangat penting sekali. Ketika saudara memilih untuk memiliki sikap hati rest, sesungguhnya saudara sedang ada dalam posisi siap untuk menerima berkat. Amin. Tuhan yang berperang buat saudara. 5 karyawan tetap diangkat menjadi 5 karyawan diangkat menjadi karyawan tetap dan memberikan promosi jabatan untuk 2 orang. Pada promosi jabatan di stop. Dan unit kami kembali profit. Tuhan sungguh mampu menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Kasih karunia Tuhan Yesus terbukti jauh lebih besar dari apa yang saya minta. Doakan dan pikirkan, lebih besar dari pandemi, lebih besar dari kekhawatiran. Ingat baik-baik, dia berkata lebih besar dari pandemi, lebih besar dari kekhawatiran. Kenapa? Karena memang saudara dan saya sekarang sedang duduk bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jauh lebih tinggi dari setiap nama yang dapat disebut. Saudara silakan sebut penyakit, kekhawatiran, ketakutan. Saudara jauh lebih tinggi. Amin. Jadi tetap rest. Saya menikmati grace upon grace upon grace. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi Tuhan. Jadi ingat baik-baik, sekalipun dalam situasi dunia yang gelap seperti sekarang ini, Tuhan tetap mau saudara dan saya percaya. Dia sudah menyelesaikan segala sesuatunya di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Jangan bergantung kepada apa yang kamu lihat hari ini, tapi bergantung kepada apa yang sudah Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Percaya, miliki sikap hati untuk rest. Orang dunia boleh berkata, kita semakin gelap, semakin sulit, tapi saudara bisa berkata, tapi Tuhan saya, sekalipun situasinya sulit, Tuhan saya turut bekerja, tetap dia akan mendatangkan kebaikan buat saya. Miliki sikap hati yang rest. Sesungguhnya saudara ada dalam posisi di mana saudara siap untuk menerima berkat daripada Tuhan. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat segala sesuatu yang sudah Engkau selesaikan di atas kayu salib. Dan hari ini kami mau percaya kepada apa yang sudah Engkau selesaikan di atas kayu salib. Ketika kami percaya, kami masuk ke dalam tempat perhentian-Mu Tuhan. Kami rest
di mana kami rest, kami dalam posisi di mana kami siap untuk menerima segala berkat yang daripadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu berada melangkah, biarlah hari ini mereka mau percaya kepada apa yang Engkau sudah kerjakan melalui anak-Mu di atas kayu salib. Dan ketika mereka percaya, mereka akan masuk ke dalam tempat perhentian-Mu. Mereka merasakan damai sukacita, mereka merasakan rest. Dan ketika mereka rest, mereka sesungguhnya sedang ada dalam posisi di mana mereka siap untuk menerima berkat. Dan ketika mereka rest, biarlah segala berkat ini akan datang kepada mereka Tuhan. Engkau akan mengangkat mereka Tuhan. Tidak pernah turun tapi terus naik. Tidak pernah jadi ekor tapi jadi kepala. Tuhan akan memintakan berkat-berkat-Mu datang ke dalam lumbung-lumbung mereka. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Kemanapun mereka melangkah, mereka diberkati Tuhan. Sekalipun dalam situasi kondisi dunia yang gelap, yang sulit seperti sekarang ini, tapi Engkau akan membukakan pintu-pintu yang baik dalam perbendaharaan mereka. Mereka akan melihat kebaikan Tuhan, demi kebaikan Tuhan Engkau nyatakan dalam seluruh area kehidupan mereka. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan. Semua yang percaya, sama-sama kita katakan amin, amin.